Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung yang Allah muliakan, juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, radio Roja di beberapa kota di Bandung, di Indonesia, juga pendengar radio-radio lain, para pemirsa Roja TV, pemirsa Persada TV, Niaga TV, Rabbani TV, dan beberapa TV lain, serta para netizen melalui akun manapun di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang akidah. Pertemuan 2 pekan atau 2 Jumat yang lalu kita sudah membahas 7 syarat la ilaha illallah. Dan syarat yang terakhir adalah al-mahabbah, mencintai isi kandungan la ilaha illallah. Nah, mencakup di dalamnya otomatis mencintai Allah yang kita esakkan dengan kalimah la ilaha illallah. Ada beberapa tanda seorang hamba mencintai Allah. Dan tanda ini boleh dikatakan menjadi syarat adanya cinta. Tanpa adanya tanda-tanda ini, tanpa adanya syarat-syarat ini, diragukan adanya rasa cinta. Setiap kita wajib mencintai Allah Azza wa Jalla, mencintai ajaran-ajarannya. Apa tandanya? Ada beberapa tanda. Kita akan membahas 3 tanda saja yang paling pokok. Tanda yang pertama adalah taqdimu mahabillah wa in khalafat hawah wa bughdu ma yubghiduhu rabbuh wa in mala ilaihi hawa. Tanda pertama adalah lebih menomorsatukan, lebih mementingkan apa-apa yang Allah cintai, sekalipun bertolak belakang dengan hawa nafsunya. Rata-rata hawa nafsu kita tidak menyukai apa yang Allah cintai, berupa iman, berupa amal soleh, berupa kebaikan. Hawa nafsu kita tidak menyukainya. Tapi sebagai wujud rasa cinta kita kepada Allah, sekalipun hawa nafsu kita, jiwa kita tidak suka, maka kita nomorsatukan apa yang Allah cintai, berupa iman, berupa amal soleh, berupa kebaikan, berupa tempat. Ada beberapa tempat yang Allah cintai, seperti Masjidil Haramain, Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Semua rumah Allah cintai. Termasuk manusia, ada yang Allah cintai. Dan sebaliknya membenci apa yang dibenci oleh Allah, sekalipun hawa nafsu kita, diri kita cenderung kepada hal tersebut. Rata-rata yang Allah larang, rata-rata yang Allah haramkan itu disukai oleh hawa nafsu kita. Semua dosa dan maksiat itu sangat disenangi oleh hawa nafsu kita. Nah, sebagai tanda bahwa kita mencintai Allah,
Apa yang Allah benci kita jauhi, apa yang Allah cintai kita prioritaskan, kita nomor satukan. Hawa nafsu kita kebelakangkan. Ini tanda yang pertama. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran, di antaranya dalam surah Al-Furqan ayat 43 Allah menyatakan, Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa afa anta takunu alaihi wakila. Apakah kamu memperhatikan orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, sebagai sesuatu yang disukai, dicintai, diikutinya? Apakah kamu mau menjadi pelindung bagi orang seperti itu? Hal senada juga diterangkan dalam surah Al-Jathiyah 23. Allah menyatakan, Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillah. Apakah kamu memperhatikan orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Allah telah menyesatkan dia. Allah tutup pendengarannya, juga tutup hatinya, dan Allah jadikan penutup juga di dalam pandangannya. Siapa lagi yang bisa memberikan hidayah kepada dia selain Allah? Ini tentang orang yang lebih menomorsatukan hawa nafsunya daripada Allah dan apa-apa yang Allah cintai. Orang seperti ini mengklaim cinta kepada Allah, Allah ingkari kecintaannya tersebut. Nah, sudah pernah kita bahas di dalam A'malul Qulub setiap hari Kamis sore di sini juga ya. Allah itu Maha Syakur. Syakur itu artinya pembalas terhadap kebaikan yang dilakukan oleh manusia, dibalas kontan di dunia, dan ada balasan yang tertunda di akhirat. Semua ibadah, sholat dibalas kontan. Zikir Allah balas kontan. Berdoa Allah balas kontan. Itu di luar pengabulan doa. Dengan berdoanya saja Allah balas secara kontan. Baca Al-Quran Allah balas secara kontan. Demikian juga saum, demikian juga infak sedekah, demikian juga ngaji seperti ini. Allah berikan balasan kontan di dunia seketika itu juga, dan ada balasan yang tertunda di akhirat. Apakah balasan kontan yang Allah berikan itu? Yaitu adanya ketenangan hati, ketentraman jiwa, teduhnya kalbu kita di dalam melakukan ibadah-ibadah yang sedang dia lakukan. Kalau ibadahnya itu benar, memenuhi syarat-syarat diterimanya ibadah, ya ikhlas, ya mutaba'ah, ya khusyuk, Allah berikan balasan kontan berupa ada kenikmatan rohaniah. Dan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah ini disebut dengan Jannatud Dunya. Surganya dunia itu ini nih. Sampai beliau menyatakan inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia ini ada surga. Siapa yang tidak pernah memasuki surga di dunia, dia tidak akan pernah memasuki surga akhirat. Apakah surga dunia itu?
kenikmatan rohaniyah ketika beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Salah satunya adalah apa yang disebut dalam hadis dengan sebutan halawah. Halawah itu manisnya iman, halawatul iman yang dirasakan di dalam dada. Itu yang disebut dengan surga dunia. Nah, orang yang bisa merasakan halawatul iman, salah satunya adalah lebih mencintai Allah dan Rasulnya dibanding yang lainnya. Lebih menomorsatukan apa yang Allah cintai daripada yang disukai oleh hawa nafsunya. Sebagaimana diterangkan dalam hadis sahihain. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim dalam hadis yang diterima dari Anas bin Malik radhiyallahu an, berkata Rasul alaihi salatu wassalam, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 perkara. Perhatikan 3 perkara ini, ternyata 3 perkara ini tidak melulu masalah akidah atau ibadah. Ada akhlak juga. Ada adab ketika kita berinteraksi secara sosial. Kalau akhlak kita, interaksi sosial kita buruk, jangan berharap bisa merasakan halawatul iman. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan ada 3 perkara. Siapa yang memiliki ketiga perkara ini dalam dirinya, dia akan merasakan manisnya iman. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab Syarah Sahih Muslim menjelaskan, wa min halawatil iman al-khusyu' fis shalah. Di antara manisnya iman itu adalah khusyuk di dalam salat. Siapa yang ingin meraih manisnya iman termasuk kekhusyuan dalam salat, miliki 3 perkara ini nih. Apa saja ketiga perkara ini? Pertama, ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Pertama, kalau Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dibanding selainnya. Dibanding siapa? Dibanding siapapun. Termasuk orang tua, ya. Kita wajib cinta orang tua. Suami wajib mencintai istri, istri wajib mencintai suami, wajib mencintai anak-anak, wajib mencintai sesama mukmin. Boleh mencintai harta, boleh, bukan wajib. Tapi kecintaan kepada semua itu kadarnya wajib di bawah kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Nomor 1 itu, mencintai Allah dan Rasulnya itu nomor 1 itu. Nah, ini salah satu di antara tanda orang itu bakal memperoleh halawatul iman. Aplikasi dari lebih mencintai Allah dan Rasulnya adalah lebih menomorsatukan apa yang Allah perintahkan, apa yang diperintah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, walaupun hati jiwa kita berat untuk melakukannya. Tapi kalau kita nikrah turun ngerei, kalau kita sedikit demi sedikit secara ulat, kontinu, terus menerus melakukan apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah larang, maka pengamalan dari semuanya itu akan membuahkan kelezatan iman, halawatul iman. Akhirnya enjoy. Akhirnya dia menikmati ibadah, amal soleh, kebaikan.
Akhirnya dia betah dalam melakukan hal itu. Akhirnya rindu terhadap ibadah dan amal soleh tersebut. Ini yang disebut dengan halawatul iman. Ini yang pertama. Syarat pertama untuk memperoleh halawatul iman, lebih mencintai Allah dan Rasulnya dibanding yang lain-lainnya. Kedua, ini aspek sosial. Ini yang dianggap lem, perekat persatuan dan kesatuan. Tali pengikat ukhuwah Islamiyah dan persaudaraan. Apa yang kedua ini? Ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai seseorang dan tidak mencintai dia kecuali karena Allah. Bukan mencintai karena kekayaannya, karena jabatannya, karena kekuasaannya, karena popularitasnya, siapa tahu kecipratan. Bukan, tapi lillah, karena Allah. Walaupun dia miskin, walaupun tidak punya kekuasaan, gak punya jabatan, RT pun bukan, apalagi di atas itu, tapi orang itu wajib dicintai karena perintah Allah. Karena apanya? Karena iman yang dimiliki, karena agama yang dimiliki. Dia komit, dia loyal terhadap agamanya, wajib kita cintai. Innamal mu'minuna ikhwah. Mu'min dengan mu'min itu saudara. La tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Kamu gak bisa masuk surga sebelum kamu beriman. Kamu tidak dikatakan beriman sebelum kamu saling mencintai. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ternyata mencintai sesama mukmin karena Allah termasuk salah satu di antara perkara yang menyebabkan kita akan bisa merasakan halawatul iman. Salat sekhusyuk apapun, seikhlas apapun, semutaba'ah apapun, sebaik apapun salat, kalau dengan sesama mukmin masih ada dengki, iri, benci dan yang sejenisnya, jangan berharap bisa nikmat di dalam salat. Karena salah satu buah dari salat yang diterima akhlak kepada sama mukmin. Salah satu bentuk akhlaknya mencintai sama mukmin karena Allah. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat yang benar yang diterima itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Tidak akan ada dengki, benci, iri kepada sama mukmin karena itu kemungkaran. Itu terhapus, terkikis dengan salat. Jadi selaras antara hasil salat dengan kemuliaan akhlak. Inilah yang kedua. Ketiga. Ini hijrah. Wa ay yakraha ay ya'uda fil kufri ba'da idh anqadhahu Allahu min kama yakrahu ay yuqdhafa finnar. Ketiga, membenci kembali kepada kekufuran. Dulu dia pernah kufur, kecil ataupun besar. Masa lalunya pernah hitam, pernah menjadi ahli maksiat, pernah menjadi ahlul kabair. Lalu Allah selamatkan. Ba'da idh anqadhahu Allahu min. Setelah Allah menyelamatkan dia dari kekufuran itu. Tobat. Hijrah. Setelah taubat, setelah hijrah, dia membenci kembali kepada kekufuran. Setelah Allah menyelamatkan dia dari kekufuran itu dengan cara diberi hidayah, seperti dia benci kalau dia dilemparkan ke dalam api neraka. Siapapun di antara manusia, gak ada yang mau, gak ada yang suka dilemparkan ke dalam api di dunia, apalagi di akhirat.
Sebenci itu kembali kepada kekufuran. Nah, ini yang ketiga, hijrah. Yang pertama, lebih mencintai Allah dan Rasulnya. Ini hubungan vertikal kepada Allah. Yang kedua, horizontal, mencintai sesama mukmin karena Allah. Yang ketiga, istiqamah setelah hijrah. Benci kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkan dia dari kekufuran itu, sebenci apabila dia dimasukkan ke dalam api neraka. Ini hadis menerangkan salah satu di antara tanda cinta kepada Allah, yaitu lebih mengutamakan apa yang Allah cintai, dan akibatnya Allah akan balas dengan memberikan yang disebut dengan halawatul iman. Manisnya iman. Manisnya iman berupa ketenangan, ketentraman, kenyamanan jiwa kita, hati kita, batin kita, kalbu kita di dalam beribadah, beramal soleh kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis yang lain yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, juga dari Anas, masih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sebelum menjadikan aku, maksud aku di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbicara, sebelum menjadikan aku lebih dia cintai daripada anaknya, ayahnya atau seluruh manusia. Inilah tanda cinta yang pertama. Lebih mengutamakan apa yang Allah cintai, apa yang dicintai, disukai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada apapun. Dan hadis tadi menyatakan Allah balas dengan cara diberikan halawatul iman dalam bentuk kekhusyuan di dalam salat, dalam bentuk ketenangan jiwa, ketentraman batin, tenangnya kalbu ketika bertaqarrub kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah tanda cinta yang pertama. Kedua, tanda cinta yang kedua adalah muwalatu man walallaha wa rasulah wa mu'adatu man 'adallaha wa rasuluh. Kedua adalah mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, memusuhi orang-orang yang dimusuhi oleh Allah dan Rasulnya. Jangan sampai aku cinta kepada Allah, tapi kita bersahabat dengan orang yang dimusuhi oleh Allah atau memusuhi Allah. Dari kalangan orang-orang kafir, dari kalangan orang-orang musyrik. Jangan tercekoki oleh slogan yang sepintas nampak bijak. Sepintas, bijaksana, tapi tidak bijaksini. Dengan mengatakan semua agama bagus, baik, semua agama mengajarkan kebaikan. Gak ada agama yang mengajarkan keburukan. Itu racun omongan itu. Satu-satunya agama yang mengajarkan kebaikan hanya Islam. Bukankah agama lain juga mengajarkan kebaikan, melarang berbuat jahat? Iya, tapi ada keburukan, bahkan embahnya keburukan yang dianjurkan oleh agama lainnya apa? Yaitu apa? Menyembah kepada selain Allah. Syirik. Syirik itu keburukan terburuk, kejelekan terjelek, kezaliman terzalim.
mengajak ibadah kepada selain Allah seburuk-buruk keburukan. Agama lain begitu. Hanya Islam yang mengajak beribadah kepada Allah semata-mata, yang lain nggak boleh disembah. Nah, otomatis orang-orang yang menyembah selain Allah dibenci oleh Allah, tidak diridhoi oleh Allah, dimusuhi oleh Allah. Gimana nggak dibenci? Diciptakan oleh Allah, diberi kehidupan oleh Allah, diberi berbagai macam kenikmatan oleh Allah, nyembahnya kepada yang lain. Kalau sebuah negara memberi KTP kepada seorang warga negara, memberikan berbagai macam dokumentasi pribadi, diberi pekerjaan gaji sebagai PNS gede, mengabdi ke negara yang lain, menjelek-jelekan negara Islam, gimana tuh? Bisa ditangkap? Iya. Bisa diusir? Mungkin iya. Ini semua bumi Allah, Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur kehidupan. Dia menyembah kepada selain Allah di daerah kekuasaan Allah. Pasti dibenci oleh Allah, pasti dimusuhi oleh Allah, musuhi juga oleh kita, benci juga oleh kita dengan cara yang elegan, tidak dengan cara yang anarkis. Dan Allah telah mengatur bagaimana caranya. Nih lihat ayat-ayat Allah yang menjelaskan contoh manusia yang memiliki sikap yang tegas terhadap orang-orang yang menyembah kepada selain Allah. Beliau bapak tauhid, Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, yang Allah jelaskan dalam surah Al-Mumtahanah ayat yang keempat. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Sungguh telah ada bagi kalian contoh yang baik dalam diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya ketika mereka berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian, berlepas diri dari apa-apa yang kalian sembah selain Allah. Kami kufur kepada kalian dan telah nampak antara kami dan antara kalian permusuhan dan kebencian yang abadi sampai kalian hanya beriman kepada Allah saja. Jadi deklarasi terang-terangan, benci, ada permusuhan antara kami dan kalian. Kami menyembah Allah, kalian menyembah selain Allah. Gak bisa bersatu. Juga dalam surah Al-Mujadilah ayat 22. Sekalipun ada hubungan darah anak dengan bapak, seseorang dengan kakaknya atau dengan adiknya, paman dengan keponakannya, kalau beda sesembahan, gak ada kasih sayang yang terjalin di antara mereka. Allah menyatakan la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman. Kalian tidak akan mendapati satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir menunjukkan kasih sayang kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya, walaupun mereka yang menentang itu bapak-bapaknya sendiri, anak-anaknya, saudaranya atau keluarga mereka. Mereka lah orang-orang yang sudah Allah tetapkan iman di dalam hati mereka.
Juga diterangkan dalam surah yang sempat viral beberapa tahun yang lalu. Al-Maidah ayat 51. Allah berfirman, ini ayat yang melarang kita menunjukkan loyalitas kepada orang kafir dalam segala hal, termasuk dalam memilih pemimpin. Tentu saja Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a ba'dhuhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian ambil Yahudi dan Nasrani sebagai wali bagi kalian. Sebagian mereka menjadi wali bagi sebagian yang lain. Apa makna wali? Banyak cakupannya. Termasuk pemimpin, iya. Penguasa itu disebut waliul amri. Apakah makna wali di sini sahabat, bukan pemimpin? Kita terima. Jangan kalian jadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai sahabat, sebagai orang terdekat. Jadi bukan pemimpin. Kita terima, oke. Kalau jadi sahabat saja nggak boleh, apalagi lebih dari sahabat. Sahabat tidak punya kekuasaan mengatur kita. Betul apa benar? Ya. Kalau pemimpin lebih dari sahabat, wewenangnya kepada kita. Bisa ngatur ini, ngatur itu, neken ini, neken itu, nyuruh ini kan lebih berbahaya posisinya daripada sahabat. Jadi kalau menjadikan mereka jadi sahabat aja nggak boleh, apalagi lebih dari itu. Menjadi bos, menjadi pemimpin yang mengatur kehidupan kita, memiliki wewenang kekuasaan yang bisa dipakai sebagai senjata untuk mengatur kita. Lebih terlarang lagi. Ya, termasuk menjadikan mereka menjadi sahabat yang dicintai nggak boleh. Juga diterangkan dalam surah At-Taubah 23, Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbul kufra 'alal iman wa may yatawallahum minkum fa ulaika humudz zalimun. Bukan hanya orang kafir loh. Orang Islam, KTP-nya Islam, tapi lebih cenderung kepada kekufuran, lebih menyukai kepada kekufuran, lebih enjoy bersahabat dengan orang kafir daripada dengan sesama muslim. Ada orang Islam yang kayak begitu? Ada, dan mereka rata-rata vokal, berani, apalagi ada media sosial. Islam tapi lebih cenderung kepada kekufuran, nggak boleh dijadikan kawan dekat, apalagi pemimpin. Allah berfirman tuh dalam surah At-Taubah, kata Allah, hai orang-orang yang beriman, jangan kalian ambil bapak-bapak kalian. Nih bapak nih ada kaitan kekerabatan darah, atau saudara kalian sebagai wali. Wali ini sahabat dekat atau pemimpin. Ini istahabul kufru 'alal iman, kalau mereka lebih menyukai kekufuran daripada keimanan. Makanya walaupun Islam, kepada Islam dan kaum muslimin selalu nyinyir, kepada selain Islam dan selain muslim, mendukung, bersahabat, dan menjalin persekutuan yang erat. Ada kan orang Islam kayak gitu? Ada. Gak boleh dijadikan kawan dekat, apalagi pemimpin. Sampai Allah mengancam, wa may yatawallahu minkum fa ulaika humudz zalimun. Siapa orang yang menjadikan mereka sebagai wali di antara kalian, zalim tuh orang.
Juga dalam Al-Quran di ayat yang lainnya, dalam surah Al-Mumtahanah ayat yang pertama, Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu ambil musuhku dan musuh kalian sebagai wali, sahabat dekat, apalagi pemimpin. Tulquna ilaihim bil mawadah, kamu tunjukkan rasa kasih sayang kalian, cinta kalian kepada mereka. Kelihatan cintanya, kelihatan sukanya, kelihatan bersahabatnya dengan orang-orang kafir. Waqad kafaru bima ja'akum minal haqq, padahal mereka itu sudah kufur kepada ajaran kebenaran yang datang kepada kalian. Sudah nyata-nyata kufur. Ini menunjukkan ada orang yang seperti itu, dan orang seperti itu layaknya dimusuhi karena Allah memusuhi mereka, bukan dijadikan sahabat. Layaknya mereka dijauhi karena Allah menjauhi mereka. Dalam salah satu hadis, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Awthaqa ural iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah." Sekuat-kuat tali iman cinta karena Allah dan benci karena Allah. Apa arti cinta karena Allah, benci karena Allah? Artinya mencintai apapun, siapapun yang dicintai oleh Allah. Orang yang dicintai oleh Allah, para nabi, para rasul, para sahabat, para ulama, para wali, cinta itu. Cintai mereka. Perbuatan yang dicintai oleh Allah, semua ibadah amal soleh yang sesuai, yang ikhlas dan sesuai sunnah, itu dicintai oleh Allah. Kalau tidak ikhlas ya dibenci, riya, karena bukan untuk Allah. Kalau tidak sesuai sunnah, artinya menambah-nambah ajaran agama ini, ya tentu saja tidak dicintai oleh Allah, dibenci oleh Allah. Semua ibadah, amal soleh, kebaikan itu dicintai oleh Allah. Demikian juga tempat, masjid, demikian juga waktu, bulan Ramadan, Lailatul Qadar. Dan membenci apapun dan siapapun yang dibenci dan tidak disukai oleh Allah. Orang kafir, orang musyrik, orang yang anti-Islam dibenci oleh Allah, kita pun membencinya. Amal-amal buruk semua, syirik, kufur, bid'ah, maksiat dibenci, kita pun harus membencinya. Tempat-tempat ada yang dibenci oleh Allah, ya ada tempat-tempat khusus untuk bermaksiat, tempat-tempat khusus untuk melakukan perbuatan syirik, dibenci oleh Allah, kita pun membencinya. Itu artinya mencintai dan membenci karena Allah. Jangan sampai ada orang oleh Allah dibenci, oleh kita dicintai. Kita berada di pihak yang berlawanan dengan Allah Azza wa Jalla. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Man ahabba fillah wa abghadha fillah wa wala fillah wa 'ada fillah fa innama tunalu walayatullahi bidzalik wa qad asbaha ghalibu mu'akhadatin nas al-yawma ala abni dunya wa dhalika la yuzni ala ahlihi syai'a." Ini sudah terwujud dalam kehidupan di zaman kita, bahkan di zaman puluhan atau ratusan tahun yang lalu mungkin sudah. Kata Ibnu Abbas, siapa orang yang mencintai karena Allah, membenci juga karena Allah, bermualah itu apa? Bersahabat karena Allah, bermusuhan juga karena Allah. Ada permusuhan yang dilegalisir oleh syariat? Ada. Itu antara kufur dengan iman, tauhid dengan syirik, itu mah permusuhan.
abadi sampai hari kiamat. Permusuhan antara manusia dengan setan abadi sampai hari kiamat. Jadi ada memusuhi karena Allah, ada memusuhi orang yang memang dicintai, yang dibenci, yang dimusuhi oleh Allah. Kata Ibnu Abbas, siapa orang yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, bersahabat karena Allah, bermusuhan karena Allah, maka hanyalah perwalian Allah bisa teraih karena hal itu. Allah akan mencintai kita. Cinta karena Allah, benci karena Allah, bersahabat karena Allah, bermusuhan karena Allah. Allah akan mencintai kita karena sikap tersebut. Lalu kata Ibnu Abbas, waqad asbaha ghalibu muakhatan nas al-yawm al-amri dunya. Umumnya orang-orang sekarang bersahabat, bergaul, atau saling membenci itu karena urusan dunia loh. Karena kepentingan dunianya sama, beda akidah, beda agama, beda apapun, asal kepentingan dunia sama bisa bersahabat. Sedetik kemudian bisa jadi bermusuhan. Kalau dalam perkara dunia itu ada permasalahan, ya enggak? Ada enggak orang-orang yang bersahabat erat puluhan tahun, bikin usaha yang sama, ada untung di sana, ada satu yang khianat atau tidak jujur, kemudian mereka berantem dan menjadi bermusuhan? Ada banyak. Itu karena kepentingan dunia. Wa dzalika la yuzni ala ahli syai'. Hal itu tidak memberi manfaat kepada mereka sedikit pun. Makanya Nabi Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran, al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din adu. Seluruh persahabatan yang terjadi di dunia kelak akan berubah menjadi permusuhan. Baik di dunia ini, kalau di dunia akur-akur saja sampai mati, di akhirat pasti akan menjadi permusuhan. Semua persaudaraan, semua persahabatan, kecuali orang-orang yang bertakwa. Kalau orang bertakwa, takwa yang mendasari persahabatan persaudaraannya, ketika ada salah satu menyimpang lalai diingatkan dengan sebaik-baik cara, diberi nasihat. Ketika ada yang mengajak, yuk kita happy-happy lah sebentar gitu. Happy-happy dalam tanda petik maksiat. Diingatkan yang lain, akhi, kesenangannya sesaat, penderitaannya selama-lama. Jangan. Pokoknya ada tanasuh, tawasaw bil haq, tawasaw bisabr. Selamat orang yang tadinya mau bermaksiat tuh. Sampai di akhirat yang tadinya mau bermaksiat ditegur lalu nggak jadi, berterima kasih, kamu telah menyelamatkan saya dulu gitu. Dia tetap jadi sahabat sampai akhirat. Tapi kalau persahabatan persaudaraan hanya untuk urusan dunia, untung besar, ayo kita happy-happy sebentar, kita hang out, kita dalam tanda petik maksiat, lalai dari ibadah. Mau menegur segen, takut merusak suasana, merusak persahabatan, akhirnya diikuti. Hayo minum, hayo ngadu gelas, tek apa namanya, ngadu gelas teh, tek sampai pecah. Mereka terjerumus ke dalam maksiat bersama-sama. Di akhirat mendapat azab semuanya, saling menyalahkan. Kamu kan lebih tahu, berilmu, kenapa kamu diamkan saya bermaksiat gitu. Dijawab, segan sih kalau saya tahu karakter kamu, kalau kamu dilarang pasti ngambek ke saya, makanya saya akhirnya berantem menjadi musuh di akhirat. Itulah yang kedua. Tanda cinta yang kedua adalah membenci siapapun yang dibenci oleh Allah, mencintai siapapun yang dicintai oleh Allah, bersahabat, bersaudara, berkasih sayang
dengan orang-orang yang dicintai oleh Allah, membenci dan bermusuhan dengan orang-orang yang dimusuhi dan dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Ini tanda cinta kedua. Tanda cinta ketiga, dan ini poin terakhir. Ittiba'ur Rasul waqtifa'u atharihi wa qabuli hudah. Yang ketiga, tanda cinta kepada Allah adalah mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, menelusuri jejak langkahnya, menerima sunnah dan hidayahnya, petunjuk dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bohong orang mengklaim cinta kepada Allah tapi membuat-buat cara ibadah baru yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seseorang hanya mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam saja, hanya itu seluruh waktunya 24 jam nggak cukup itu. Itu aja sudah menghabiskan seluruh potensi kita. Ini ditambah dengan ngarang-ngarang ibadah-ibadah baru yang tidak dicontohkan. Dan yang paling parah, yang dikarang-karang tidak dicontohkan, dilaksanakan, yang ada sunnahnya diabaikan, bahkan dicela. Bohong pengakuan orang itu mencintai Allah Azza wa Jalla. Cinta kepada Allah buktikan dengan cara mengikuti sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 31 dan 32, Allah menyatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafur rahim." Katakan oleh Muhammad, kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku, ikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah akan mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Berkata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ketika menerangkan ayat ini, kata beliau, idda'a qaumun mahabbatallahi azza wa jalla fabtalahumullahu bihadhil ayah. Ada satu kaum mengklaim, mengaku-ngaku cinta kepada Allah. Allah menguji mereka dengan ayat ini. Makanya ayat ini disebut dengan ayatul imtihan. Imtihan itu ujian. Kata Allah, katakan oleh Muhammad, kalau kamu betul cinta kepada Allah, ikuti aku. Jadi buktikan cintamu kepada Allah dengan mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kaitannya mencintai Allah dengan mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Jelas erat. Yaitu tidak ada manusia yang paling mencintai Allah selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia dengan kadar kecintaan kepada Allah yang paling besar hanyalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau sudah menunjukkan rasa cintanya dalam bentuk seluruh perilakunya. Seluruh perilakunya dalam semua hal, ketika ibadah, ketika bermuamalah dengan sesama, itu wujud rasa cinta beliau kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya kalau kita ingin membuktikan cinta kita secara benar kepada Allah, ikuti aja perilaku beliau. Ketika ibadah beliau gimana, ikuti. Ketika berinteraksi dengan istri-istrinya gimana, ikuti. Ketika berinteraksi dengan sahabat-sahabatnya, ikuti. Ketika ada yang menghina beliau dari kalangan sahabatnya, ada. Bagaimana sikap beliau, ikuti. Waktu beliau membagikan ghanimah, ada yang protes, i'dil ya Muhammad fa innaka la ta'dil. Adil engkau hai Muhammad karena kamu tidak adil. Nyebutnya Muhammad bukan Rasulullah.
Sampai Nabi SAW menyatakan, rahimallahu Musa qad udhiya akthar min hadha fasabara. Semoga Allah merahmati Nabi Musa. Dia telah disakiti oleh umatnya lebih dari yang aku alami sekarang, tapi dia tetap bersabar. Akhlak beliau, itu wujud cinta beliau kepada Allah ketika bermuamalah dengan sama, begitu tuh. Jadi jelas keterkaitannya cinta kepada Allah, buktikan, wujudkan dalam bentuk ikuti perilaku Nabi SAW dalam segala hal. Itulah cara mencintai Allah secara benar. Bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Semua umatku pasti akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Atau para sahabat kaget, masa ada orang yang enggak masuk surganya? Lalu mereka bertanya, qalu ya Rasulullah wa may ya'ba? Wahai Rasulullah, siapa yang tidak mau masuk surga? Ditegaskan oleh Nabi SAW, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Ada sini sahih riwayat Bukhari, dalam kitab Sahih Bukhari. Siapa yang mentaatiku, dia masuk surga. Siapa yang bermaksiat kepadaku, dia tidak mau masuk surga. Jadi orang yang tak mau masuk surga bukan ngomong saya mau nggak mau masuk surga, bukan begitu. Tapi orang yang tidak mengikuti sunnah Rasul SAW sama dengan nggak mau masuk surga. Walaupun mulutnya ngomong saya mau, tapi perilakunya bertolak belakang dengan keinginannya. Ingin masuk surga, kelakuannya maksiat. Sama aja dengan nggak ingin. Dari sanalah kita mengetahui keterkaitan mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan klaim mencintai Allah Azza wa Jalla. Ya, inilah 3 tanda nyata di antara sekian banyak tanda seorang hamba mencintai Allah Azza wa Jalla. Buktikan dalam kehidupan. Pertama, lebih menomorsatukan apa yang Allah cintai sekalipun bertolak belakang dengan hawa nafsunya, dan membenci apa yang Allah benci sekalipun jiwa kita menyukainya. Prioritaskan aturan Allah. Yang kedua, cintai orang-orang yang Allah cintai, benci orang-orang yang Allah benci. Bersahabatlah dengan orang-orang yang Allah cintai dan bermusuhanlah dengan orang-orang yang Allah musuhi. Dan yang ketiganya, ikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu 3 tanda nyata dari cinta seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, cukup ya penjelasan kita sampai di sini, dan kita masuki sekarang sesi tanya jawab. Hari Jumat ini biasanya dari Roja, tanya jawab dari sini aja, tapi masih live Roja, ada gangguan tadi. Taib. Yang mau bertanya dipersilakan menulis, nanti kita bahas satu-satu sebatas yang Allah mudahkan. Pertanyaan pertama. Mendengar dakwah Pak Ustadz tadi, orang kafir tidak boleh kita jadikan pemimpin. Tapi bagaimana kita bekerja di tempat yang memang memiliki atasan atau bos non-muslim, dan bukan kita yang memilih dia, tapi memang dia sudah menjadi bos sebelum kita bekerja. Rata-rata owner perusahaan, bos perusahaan non-muslimnya. Boleh nggak kita bekerja di sebuah instansi baik pemerintah ataupun swasta yang atasannya non-muslim? Taib. Ini tidak termasuk bentuk muwalah, tapi bentuk dari
interaksi atau muamalah. Tolong menolong dengan orang kafir dalam kebaikan boleh apa tidak? Boleh. Muamalah. Bekerja. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Mumtahanah. Yang tadi ada kelanjutannya. Allah menyatakan, La yanhakumullah anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Kata Allah, Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Boleh kita bermuamalah, baik pinjam meminjam, selama tidak ada bunga. Gadai menggadai juga tidak ada bunga. Jual beli dengan cara yang tidak ada penyimpangan. Hadiah menghadiahi. Boleh? Boleh. Apa Nabi melakukannya? Iya. Beliau jual beli dengan orang Yahudi dan Nasrani. Bahkan ketika beliau wafat, ternyata baju besinya sedang apa? Tergadai kepada seorang Yahudi. Muamalah boleh. Allah menyatakan la yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innama yanhakumullahu 'anil ladzina qatalukum fid din wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu ala ikhrajikum. Hanyalah Allah melarang kepada kalian bermuamalah dengan orang kafir yang memenuhi 3 kriteria. Pertama, memerangi kalian terang-terangan. Maksudnya memerangi dengan apa? Senjata. Bukan perang pemikiran, bukan perang dingin, bukan perang strategi. Itu mah selalu walaupun dalam keadaan damai. Ya, apa di zaman Nabi Yahudi dan Nasrani tidak mencari celah-celah peluang-peluang untuk berkuasa, mencari selalu. Tapi nggak berani ngangkat senjata. Pertama, orang kafir yang memerangi kalian. Kedua, yang mengusir kalian dari negeri kalian. Ketiga, membantu pengusiran kalian dari negeri kalian. Nah, nggak boleh kepada orang kafir yang memenuhi 3 kriteria ini bermuamalah. Adapun orang kafirnya tidak memerangi, tapi kan benci, ya pasti bencinya. Sentimen keyakinan selalu ada, nggak bisa hilang. Termasuk kita ke mereka. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi dan Nasrani tidak akan ridha kepada kalian sampai kalian mengikuti agama mereka. Dalam hatinya pasti ada. Dulu juga sekarang. Tapi tidak memerangi kita terang-terangan, tidak mengusir kita. Maka boleh bermuamalah. Kerja seorang muslim di sebuah perusahaan yang bosnya kafir itu bukan bentuk mualah tapi bentuk muamalah. Boleh? Boleh, tidak terlarang. Ayatnya tadi la yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Jadi Allah tidak melarang hal itu. Selama nih mereka tidak mengekspansi keyakinan kita. Kalau umpamanya nggak boleh Jumatan, nggak boleh sholat tepat waktu, maka tentang saja. Wanita-wanitanya nggak boleh pakai kerudung. Kalau umpamanya Natal tiba wajib pakai topi maka boleh ditolak. Bukan boleh, wajib ditolak. Karena itu sudah menyangkut urusan agama. Jadi selama tidak menyangkut urusan agama, selama itu muamalah dengan mereka dibolehkan. Jadi hubungan bos dengan karyawan dalam sebuah perusahaan bukan mualah, tapi bentuknya adalah muamalah. Wallahu a'lam.
Assalamualaikum Waalaikumsalam. Mohon doanya istri ana mau melahirkan, udah 2 hari merasakan kontraksi, semoga dimudahkan dalam persalinan. Semoga Allah mudahkan. Semoga anaknya lahir selamat, ibunya selamat, sehat, anaknya menjadi soleh dan solihah. Ya. Ini hari Jumat sore ini. Pada asar sampai maghrib doanya dikabul, aminkan oleh semuanya. Amin. Semoga Ustaz dan kaum muslimin selalu dalam lindungan Allah. Amin. Wa iyyakum. Apakah memberi nama anak harus 1 kata saja Ustaz? Seperti Muhammad saja. Apakah tidak sesuai dengan sunnah memberi nama anak dengan 2 kata seperti Muhammad Ibrahim? Karena suami inginnya 1 kata saja, sementara saya ingin 2 kata. Ya, secara sunnah 1 kata. Salah satu pertimbangannya adalah untuk memperjelas siapa ayahnya. Jadi pakai bin Muhammad bin Fulan bin Fulan bin Fulan. Jadi nama kedua biasanya nama ayah. Walaupun ada tanpa bin, ya. Itu umum. Tapi ada tapi di Indonesia itu akan kesulitan kalau memberi anak hanya 1 kata. Pas dia bikin paspor itu harus minimal 3 kata. Apa akibatnya? Akibatnya nama ayahnya, nama kakeknya dimasukkan. Umpai Ujang, Asep, Aden. Nama akinya Aden, nama bapaknya Asep, nama anaknya Ujang. 1 kata, 1 kata. Simpel, memang enak. Dan terhindar dari kesalahan tulis di KTP, di ijazah, ya, di KK. 1 huruf beda, aduh liur mengurusnya teh. 1 huruf beda di KTP dengan di KK, ngurus ke bank, ngurus paspor, ngurus segala macam, susah bukan main. Maka cari nama yang mudah ditulis dan sedikit kemungkinan salah tulis, salah baca gitu ya. Jangan terlalu mentereng, indah, panjang, pas ditulis di KTP, di ijazah, di akte, di paspor beda-beda. Liur. Apa pertanyaannya tadi? Jadi minimal 2 kata plus nanti nama ayah, ya. Silakan kalau memberi nama 1 kata yang simpel, pas nanti bikin paspor nama ayah masuk, nama kakek masuk tanpa bin. Jadi tetap mah 3 kata di sana mah, ya. Wallahu a'lam. Afan izin bertanya, bolehkah kita mengambil ilmu dari para ustadz di titik-titik-titik di antara ustadz fulan? Wallahu alam, saya nggak tahu, nggak kenal markas ini dan namanya. Wallahu alam. Ini mah di print sudah disiapkan seminggu yang lalu nih. Ustadz, saya menyukai seorang ikhwan karena agama dan akhlaknya. Dan saya sudah mengutarakan keinginan saya untuk dinikahi ikhwan tersebut. Ini gentle nih. Alhamdulillah ikhwan tersebut bilang bahwa dia menyukai saya juga. Nah, ini yang disebut dengan batu turun kesik naik. Itu purun, iya naik. Namun, ada namunnya nih. Namun qadarullah belum bisa menikah karena ikhwan tersebut belum bisa memberi nafkah. Karena belum mendapatkan pekerjaan. Kalau sudah seperti ini bagaimana solusinya Ustaz? Mohon nasihat karena saya khawatir terkena fitnah atau menjadi fitnah. Dan sepertinya ikhwannya hadir di kajian ini juga. Siapa yang wajahnya GR?
Taib, barakallahu fiik. Nikahlah. Dengan menikah, Allah bukakan nanti pintu rizki. Allah mudahkan dia memperoleh pekerjaan. Allah berfirman, iyakunu fuqara yughnihumullahu min fadlih. Kalau orang yang akan nikah itu fakir, miskin, Allah akan memberikan kecukupan dari karunia-Nya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim menyatakan, salasun yajibu 'ala Allahi aunuhum. Ada 3 golongan. Wajib bagi Allah menolong mereka. Siapa yang mewajibkan? Allah sendiri yang mewajibkan kepada dirinya untuk menolong 3 golongan ini. Salah satunya an-nakih yabghil afaf. Orang yang menikah dalam rangka menjaga kesucian dirinya. Makanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, juga Abdullah bin Mas'ud ketika menafsirkan ayat tadi, iyakunu fuqara yughnihumullahu min fadli, kata mereka, iltamizur rizqa bin nikah. Carilah rizki dengan menikah. Maka ketika bujang sulit mencari pekerjaan, setelah menikah Allah Azza wa Jalla akan mempermudah untuk memperoleh pekerjaan yang menjadi sumber rezekinya. Ini rahasia ya, rahasia. Saya ketika nikah masih kuliah, belum punya pekerjaan. Namanya 25 tahun nikah, kumaha engkewe. Setelah menikah tinggal di mertua, baru mikir, iya, masa nebeng terus ke mertua. Muncul kesadaran pikiran harus mencari kerja. Tapi kemana ya? Yang penting keluar dari rumah. Gimana? Gaul, ngobrol dengan Ikhwan. Gimana saya mencari kerja? Dapat ngajar. Ngajar SMP, ai kuliah jurusan agama, ari ngajar kimia, bayangkan. Fisika, biologi, kimia saya ngajar. Hari kuliah tafsir hadis, pas ngajar fisika, biologi, kimia. Tapi lumayanlah ada ya, sedikit dua dikit. Nggak cukup, memang nggak cukup awal-awal. Datang lagi tawaran, benar ini mengajar agama, ini ngajar itu 2 tuh. Terus ada privat, begitulah. Sampai Allah mempermudah. Awal-awal harus pahit dulu, ya biasa. Jangan sampai membayangkan begitu nikah punya mobil, punya rumah, udah jangan. Itu nggak seru kalau nikah dari awal punya mobil, punya rumah, nggak mengalami pahit dulu, ya. Manis terus monoton di dalam keadaan manis, bosen, nggak ada perjuangan loh. Tapi kalau umpamanya awal-awal susah, menderita, banyak tetesan keringat dan air mata, itu setelah mencapai level tertentu, berhasil mengenang memori lama, terasa indah perjuangan itu. Ketika teralaminya menderita, ketika dikenang lagi di masa-masa yang akan datang, terasa perjuangan itu begitu indah, kangen ingin kembali ke masa yang lalu. Pokoknya nama perungwel, Allah akan mudahkan ya, insya Allah. Semoga Allah memudahkan urusan asrama orang ini, urusan asmara kedua orang yang sedang bucin ini. Jika di masa lalu pernah meninggalkan sholat wajib 5 waktu karena kelalaian, apakah wajib diqadha? Tidak wajib diqadha. Sudah, perbaiki sholat sekarang, perbanyak sholat sunnat, perbanyak taubat, perbanyak istighfar, perbanyak infak dan sedekah, ya. Baik saum ataupun sholat yang dulu kita sengaja tinggalkan karena lalai, karena hawa nafsu, gak bisa diqadha. Kalau toh diqadha juga tidak sah. Jadi perbaiki ibadah kita sekarang, baik sholat ataupun saum, perbanyak sholat sunat, saum sunat, perbanyak taubat, istighfar, perbanyak infak dan sedekah.
Ustaz, bila kita diundang pernikahan karena tidak tahu sesuai syariat atau tidak, saat datang ternyata campur baur, ada musik, apakah pulang lagi atau masuk? Pulang lagi. Kalau masuk ya berarti kita ikut berdosa. Pulang lagi, kirim WA, maaf saya tadi sudah datang tapi tidak bisa masuk. Di sana ada ini dan itu. Afwan, secara syar'i saya tidak boleh masuk. Sudah. Gimana kadonya, titipkan aja. Atau amplopnya gimana? Ya udah, masuk saku. Belikan kuota, udah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati, memberkati Ustaz dan seluruh kaum muslimin. Amin wa iyyakum. Izin bertanya. Bagaimana muamalah yang baik dengan teman yang non-muslim agar ketika kita bermuamalah dengan mereka tetap berakhlak tapi tidak tumbuh rasa kasih sayang? Itu siasati. Gimana caranya? Tetap tunjukkan akhlak, tetap senyum, tetap tolong mereka, tetap bantu. Tunjukkan kemuliaan akhlak kepada mereka dan mungkin itu jadi jalan dakwah. Gak perlu kita hayu masuk Islam. Islam itu agama yang benar. Agama kamu mah gak benar. Jangan. Tunjukkan akhlak. Pas adzan, maaf saya harus sholat dulu. Oh ya, saya nunggu sambil lihat ya. Beres sholat kita wirid, berdoa, baca Quran. Setelah itu beda, wajah kita lebih cerah dari sebelumnya. Akhlak kita lebih menyenangkan dari sebelumnya. Dia akan tertarik. Jadikan itu dakwah. Jangan memberi kesan Islam itu serem. Islam itu menakutkan, kaku, keras. Akhirnya lari. Menjauhi. Ya. Tunjukkan kemuliaan akhlak tanpa harus menyukai, mencintai atau menjadikan mereka menjadi sahabat. Terakhir, bismillah, dosakah seorang istri yang jarang berdandan tampil biasa aja ketika suami pulang kerja dan jarang berusaha buat meluangkan waktu untuk melayani suami sehingga suami terjerumus ke dalam dosa? Apa solusinya? Ya dosa. Wajib suami itu disenangkan. Wajib istri itu membuat suaminya ridho, senang dan betah di rumah. Berdandanlah dengan apa yang ada. Yang ada cuma bedak-bedak aja. Yang ada cuma lipstik aja gitu ya. Yang ada cuma parfum yang isi ulang gitu 5.000, nggak apa-apa. Minimal mandi seger fresh, sikat gigi ketika suami mau pulang. Bereskan di rumah. Pas suami pulang, suasana di rumah beres, rapi, harum. Istri juga sudah mandi, sudah seger gitu. Walaupun lipstiknya yang murah belepotan kesana kemari. Minimal suami senang, ada usaha istrinya untuk menyenangkannya. Tapi kalau istri tidak berdandan, baju seadanya, 3 hari tidak mandi gitu ya. Pas suami datang aut-autan, acak-acakan kayak si Ijem. Lihat juga nyengir ya. Pas mendekat harus tahan nafas. Apa yang terjadi? Sementara di tempat kerja suami para wanita berdandan. Akhirnya lebih betah di kantornya. Akhirnya lebih dekat dengan kawan-kawan perempuan di tempat kerjanya. Dosa enggak? Dosa. Salah satu penyebabnya istri yang tidak peka terhadap kebutuhan suami. Punya saham dia terhadap, itu mah suaminya aja ganjen. Sudah benar ganjen, ditambah lagi dengan kayak begitu istrinya. Jadi jaga
kesucian agama suami dari perempuan lain dengan cara si istri harus memiliki daya tarik yang kuat bagi suami dibanding para wanita yang lain. Bermanjalah kepada suami, berlemah lembutlah kepada suami, jangan kasar, jangan kucem, cemberut ya. Ingat, ketika ada seorang wanita bersikap manja kepada laki-laki itu suka, senang dengan kemanjaan perempuan. Kalau itu tidak didapat dari istri, malah didapat dari wanita lain, terebut tuh hati suami. Salah satu penyebabnya kekakuan sang istri. Romantislah, mesralah kepada istri, manjalah kepada istri ya. Jangan jaim, jangan gengsian. Gengsi kalau saya harus duluan. Atau direbut sama wanita lain yang tidak gengsian. Jadi para wanita jangan terlalu menyalahkan suami dengan melepaskan diri dari kesalahan itu ketika suami kepincut dengan perempuan lain secara tidak sah karena ada andil dari kesalahan istri di sana. Kecuali kalau sudah maksimal, istri sudah baik, sudah cantik, sudah manja, sudah semua maksimal, ternyata suami masih tetap begitu, baru masalah ini ada pada diri suami ya. Selamatkan suami kita dari godaan-godaan perempuan lain yang akan merebut hati mereka dari sang istri ya. Cukup ya, sampai di sini saja. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.